Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Nazifa desu. Douzo yoroshiku. Konkai ima wa 1. Bari e ikimashita. 2. Doushiten desu ka? 3. Email. Nah, tema ni tsuite hanasasete itadakimasu. Di video kali ini aku bakalan jelasin mengenai 3 materi seperti yang udah aku jelaskan tadi. So, mari kita bahas. Bab 49, Bari e ikimashita. I'm missing you, waiting for you. 내 맘이 그대를 향해 있는 걸요. I'm missing you, waiting for you. 그대 오늘도 기다려요. Liburan. Yap, pada bab ini atau pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menyatakan kesan atau perasaan kita setelah kita pergi ke suatu tempat wisata atau sepulangnya kita dari liburan. Nah loh, emangnya gimana sih caranya orang Jepang menyatakan kesan atau perasaan mereka setelah mereka pulang liburan? Nah, pada pembahasan kali ini nih, kita akan sama-sama membahas perihal apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat, apa yang kalian lakukan di sana, dan bagaimana perasaan kalian atau kesan kalian mengenai objek wisata tersebut. Yuk, kita bahas sama-sama. Dalam pembelajaran bahasa Jepang, kita mengenal ada 2 jenis kata sifat. Yang pertama, kata sifat yang berakhiran i, dan yang kedua, kata sifat yang berakhiran na atau bukan i. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari adalah bentuk lampau dari kata sifat. Hah? Maksudnya gimana? Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari ini biasanya digunakan untuk menyatakan kesan atau perasaan kita pada kejadian yang sudah lampau, seperti mengunjungi tempat wisata, perasaan setelah liburan, dan lain sebagainya, you know. Dalam bahasa Jepang, kata sifat itu mengalami perubahan bentuk sesuai dengan waktu kejadian seperti halnya kata kerja. Nah, untuk kata sifat yang berakhiran i, yang mengalami perubahan itu adalah kata sifatnya itu sendiri. Sementara untuk kata sifat yang berakhiran bukan i, yang mengalami perubahan hanyalah pada akhiran des di akhir pola kalimat. Daripada bingung, yuk kita simak penjelasannya seperti di bawah ini. Pola kalimat perubahan kata sifat. Untuk yang akhirannya i, kata sifat positif, contohnya tanoshi desu, i desnya itu diganti jadi katta desu, sehingga perubahannya jadi tanoshi katta desu. Nah, sedangkan untuk kata sifat negatif, contohnya tanoshi kunai desu, nai desnya ini diganti jadi kuna katta desu, sehingga perubahannya menjadi tanoshi kuna katta desu. Sedangkan untuk kata sifat yang akhirannya na, untuk kata sifat positif, contohnya kirei desu, desnya ini kita ganti menjadi deshita, sehingga perubahannya menjadi kirei deshita. Gampang kan? Nah, udah pada ngerti kan sekarang? Nah, nggak bingung lagi dong pastinya kalau misalnya ditanya gimana sih kesan kalian mengenai tempat tersebut dalam bahasa Jepang. Jadi kalau semisal storytelling nih beres liburan, jangan lagi pakai bahasa Indonesia, udah aja pakai bahasa Jepang, lebih kece kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Check it out. Bab 50, Doushiten desu ka? Nah, biasanya pada saat apa kalian gak masuk sekolah? Bolos? Sakit? Izin? Atau udah gak ada semangat hidup? Canda hidup. Nah, biasanya nih, waktu teman sebangku kalian tiba-tiba gak masuk karena dia sakit, pasti ada rasa-rasa kayak, dia kenapa sih? Kok dia gak masuk sih? Apalagi ini bener-bener bestie yang bisa bikin orang yang biasanya pecicilan tiba-tiba jadi nolak karena dia nggak masuk doang. Pasti kalian nanya dong kayak, kamu kenapa nih? Kamu sakit apa nih? Nah,
Tahu nggak sih gimana caranya orang Jepang bertanya tentang keadaan seseorang dalam bahasa Jepang? Nah, pada bab ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya kita bertanya tentang keadaan seseorang dan menyatakan tentang kondisi tubuh kita kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Jepang. Tapi sebelum itu, kita harus belajar dulu nih tentang bagian-bagian tubuh dalam bahasa Jepang. Yuk kita simak pembahasannya seperti berikut ini. Karada, atama, atama, kao, kao, me, me, hana, hana, kuchi, kuchi, mimi, mimi, ude, ude, te, te, 背中、背中、足、足、首、首、歯、歯、胸、胸、肘、肘、膝、膝。 Nah, udah pada hafal kan? Yuk, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yakni gimana caranya kita menyatakan keadaan kita dan bertanya tentang keadaan seseorang dengan menggunakan bahasa Jepang. Kayak gimana sih emangnya? Nah, dalam bahasa Jepang, rasa sakit itu biasanya ditunjukkan oleh seseorang dengan menggunakan kata itai. Untuk contohnya bisa disimak sebagai berikut. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la. We will shine, we will shine. Come on. Nah, khusus untuk menyatakan sakit karena masuk angin atau flu dan juga sakit akibat jatuh digunakan dalam bentuk lampau atau bentuk ta, yakni pola kalimat yang diakhiri dengan akhiran ta. Contohnya, kezao hikimashita dan kageo shimashita. Nah, selanjutnya pertanyaan doshiten desu ka hanya bisa diajukan apabila teman kalian atau orang tersebut mengalami perubahan fisik. Contohnya pucat, lemas, kesakitan, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia tadi penjelasan kita di bab 50 tentang Doshiten desu ka? Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan kamu? Nah, mulai dari sekarang kalau misalnya teman kalian sakit, jangan lagi ditanya pakai kata-kata nape lu, tapi coba deh ganti, tanya Doshiten desu ka? Lampiran 23, email, emoji, dan juga kaumoji. Pastinya teman-teman udah pada hafal dong dengan email atau surat elektronik. Nah, kalau ngirim email biasa kan ngirim emoticon gini. Nah, emoticon itu disebut dengan emoji. Loh, terus yang namanya kaumoji kayak apa dong? Simak yuk penjelasannya. This is face. 皆さん、こんにちは。元気ですか? Today's topic is emoticons. Do you know what this is? This means face, eyes, and a mouth. So this emoticon means smile, fun, happy. This emoticon
This is face. This is eyes and a mouth. This means like I'm in trouble, I'm in hurry, I'm busy. This emoticon means face, eyes, and these are hands, like this. This means I'm sorry, すみません, thank you very much, ありがとうございます. This is face, these are eyes, and the mouth. And these lines means like I'm moving, I can't stop. And this emoticon means I get into panic and I don't know what to do. Do you know what this is? This is face line. Face line. And these are eyes. And this is a mouth. So this face is like relaxed smile. This is face line. And these are eyes. And this is also a mouth. And this mouth looks like a cat's mouth. So this emoticon is really cute. Kawaii. Face line, eyes, a mouth, cat mouth, and this is an eyebrow. And do you know what this is? This is a hand. So this emoticon means like, hey, please wait for me, or listen to me. What face do you see? Face line. This is eyes, and the mouth. And these are tears. So this emoticon means I'm crying, I'm sad. How was today's lesson? Now I'm gonna give you one quiz. What does this emoticon mean? Please write your answers. Bye bye. Nah, mungkin sekian yang bisa aku bahas atau sampaikan mengenai Bari Ikimashita, Doshiten Desu ka, dan juga email. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi apabila apa yang aku sampaikan tadi ada masih banyak kesalahan dan kekurangannya, karena baik aku maupun kamu dan kita itu masih sama-sama belajar. Oke? Jangan bosan-bosan buat belajar dan terus semangat pastinya. Mari kita pamit. Korekara wa ijou desu. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara. Just know that I'll be waiting here.